Halo, kembali lagi sama Elite Global News. Kami ingin membahas kasus korupsi yang sedang viral di jagat maya yang dilakukan oleh PT Pertamina. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian negara hampir 1 kuadriliun yang terungkap pada tahun 2025 ini. Pembahasan ini akan dibahas oleh saya dan teman-teman saya sebagai berikut. Kasus korupsi PT Pertamina tahun 2025. Pertama, kasus korupsi PT Pertamina tahun 2005 merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara dalam skala triliunan rupiah. Kasus ini melibatkan manipulasi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang berlangsung selama periode dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gambaran umum kasus. Periode kejadian ini dari rentang waktu dari tahun 2018 hingga dari tahun 2033. Terungkapnya kasus ini pada awal tahun 2025. Penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat yaitu PT Pertamina, PT Pertamina Putra Niaga, kontraktor kontrak kerja sama, para pejabat dan eksekutif perusahaan. Kerugian negara yaitu tahun 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Perkiraan total dari tahun 2018 hingga tahun 2023 hampir 1 kuadriliun. Statusnya merupakan kasus korupsi terbesar kedua dalam sejarah Indonesia. Dampak finansialnya, kerugian langsung dari pencampuran BBM ilegal, kerugian dari manipulasi pengadaan minyak mentah, kerugian akibat impor yang tidak efisien. Modus operasi: pencampuran BBM ilegal atau blending. Praktik utama: pembelian BBM RON 90 atau Pertalite dengan harga lebih murah. Pencampuran di storage atau depo untuk menghasilkan RON 92 atau Pertamax. Penjualan hasil campuran sebagai BBM RON 92 dengan harga premium. Variasi modus: pencampuran RON 88 dengan RON 92 dijual sebagai RON 92, yaitu manipulasi kualitas BBM di tingkat depo dan distribusi. 2. Manipulasi produk kilang. Sengaja mengurangi produk kilang dalam negeri, menciptakan ketergantungan pada impor minyak mentah. Penggunaan perantara atau broker dalam proses impor. Yang ketiga, pengadaan tidak sesuai regulasi. Impor BBM melalui skema yang merugikan negara. Manipulasi spesifikasi produk dalam kontrak pengadaan, pengaturan harga yang menguntungkan pihak tertentu. Pihak yang terlibat. Tersangka yaitu berjumlah 7 orang. Per Februari 2025. Posisi pejabat dan eksekutif PT Pertamina Patra Niaga. Yang pertama ada Ripa Siahaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua ada Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Yang ketiga ada Agus Purwono selaku PV Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Yang keempat ada Yogi Pirnandi selaku pejabat di PT Pertamina International Shipping. Yang kelima ada Muhammad Keri Adrianto Rizal selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Yang keenam ada Dimas Werhavati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan selaku Komisaris PT Jenggala Maritim. Yang ketujuh ada Gading Ramadan Jodo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Yang kesembilan ada Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang ke-10 ada Edward Korn selaku PP Trading Operasional PT Pertamina Patra Niaga. Saksi yang diperiksa ada 8 orang termasuk Pitra Erli atau influencer otomotif.
berbagai pihak terkait rantai distribusi BBM. Proses hukum. Penyelidikan. Institusi dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Timnya itu Direktorat Pidana Khusus, status masih berlangsung. Pemanggilan DPR Komisi keempat DPR RI memanggil manajemen Pertamina. Jadwalnya itu 12 Maret 2025. Tujuan klarifikasi dan pertanggungjawaban yaitu dan dampak dan konsekuensinya. Dampaknya itu ekonomi, kerugian keuangan negara yang masif, distorsi pasar BBM nasional, ketidakpercayaan publik terhadap BUMN. Yang kedua itu dampak sosial, kualitas BBM yang tidak sesuai standar, kerugian konsumen akibat produk tidak berkualitas, menurunnya kepercayaan masyarakat. Dampak institusionalnya, tuntutan reformasi tata kelola Pertamina, perlu penguatan pengawasan internal, reformasi sistem pengataan dan distribusi. Yang ke-8, analisis dan rekomendasi. Faktor penyebab, lemahnya pengawasan internal, celah dalam sistem tata kelola, kurangnya transparansi dalam pengadaan, sistem kontrol kualitas yang tidak memadai. Rekomendasi perbaikan, penguatan pengawasan, implementasi sistem monitor real time, audit internal yang lebih ketat, pengawasan eksternal yang independen, pengawasan eksternal reformasi tata kelola, transparansi dalam proses pengataan, digitalisasi sistem peronsmen, standarisasi proses operasional, penegakan hukum, pemutasan kasus secara tuntas, dan pemulihan aset negara. Pelajaran dan implikasi. Untuk sektor energi, perlunya reformasi menyeluruh di sektor migas. Penguatan peran reguler, SKK migas, BPH migas. Transparansi dalam rantai patok BBM. Untuk BUMN, penerapan good corporate governance, sistem remunerasi yang mencegah korupsi, budaya compliance dan integritas untuk penegakan hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, penguatan kapasitas investigasi kasus korporasi. Aset recovery yang efektif. Kesimpulan, kasus korupsi PT Pertamina 2025 menunjukkan betapa pentingnya sistem pengawasan yang efektif di BUMN strategis, transparansi dalam tata kelola sumber daya energi, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, reformasi struktural untuk mencegah pengulangan dalam memberantas korupsi, dan reformasi tata kelola BUMN, khususnya di sektor energi yang vital bagi perekonomian nasional. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari kasus tersebut dan kami analisa menjadi satu, yaitu terdapat beberapa pelanggaran etika serius dalam kasus PT Pertamina. Yang pertama adalah pelanggaran etika integritas dan kejujuran, pelanggaran fiduciary duty, tanggung jawab fidusia. 3. Pelanggaran etika akuntabilitas. Yang keempat, pelanggaran etika transparansi. Yang kelima, pelanggaran good corporate governance. Terima kasih.